Podcast nih episode 16, Menyiapkan Kematian. Judulnya serem ya, nyiapin kematian. Tapi ya, memang kan manusia pada akhirnya akan mati. Dalam agama kita diberitahukan bahwa setelah kita mati, kita akan dibangkitkan kembali. Kita akan dihidupkan lagi. Lalu kita dikumpulkan di sebuah tempat yang dinamai padang mahsyar. Lalu satu persatu di antara kita akan dipanggil untuk dihitung pahala dan dosanya. Dan sebagaimana kita tahu, jika pahala yang lebih banyak, maka tempat kita surga. Dan jika dosa yang lebih banyak, maka orang itu akan dimasukkan dulu ke dalam neraka untuk dicuci dosa-dosanya, lalu dimasukkan ke surga jika masih ada iman dalam dirinya. Jika tidak, maka nerakalah tempatnya selama-lamanya. Ngeri ya. Sebelum kita dibangkitkan kembali pun, kita akan berada di alam barzah, alam kubur, menunggu datangnya hari dibangkitkan. Dan di sana pun sama. Jika kita punya banyak amal baik, maka di alam sana akan terasa sebentar. Tapi jika tidak, akan terasa lama. Ditambah mendapat siksa pula. Kok episode ini ngeri ya? Udah ngomongin mati, ngomongin siksa lagi. Tapi justru karena itu, yang namanya siksaan, mendengarnya saja kita ngeri. Apalagi mendapatkannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, podcast episode ini pengen ngajak teman-teman agar supaya yuk kita siapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang rugi. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang beruntung, yang merasa sebentar di alam kubur dan langsung masuk surga di akhirat kelak. Amin. Sebenarnya episode ini terinspirasi dari kondisi kita saat ini. Sebagaimana kita tahu, pandemi telah banyak memakan korban. Banyak diantaranya berguguran. Di banyak berita dikabarkan, rumah sakit sudah tak bisa menampung. Bahkan di beberapa tempat, pemerintah harus membuka tanah pemakaman baru. Saking banyaknya kematian. Para petugas penggali kubur harus bekerja sampai larut malam. Karena orang yang harus dikuburkan terus berdatangan. Awalnya mungkin kita merasa simpati, melihat keadaan ini, melihat mereka yang mengalami kesedihan dalam kondisi ini. Dan kemudian pandemi semakin ganas. Kita mulai melihat malaikat maut semakin dekat. Orang-orang yang jadi sasarannya sudah mulai orang-orang yang kita kenal dekat. Tetangga, keluarga, kerabat, teman dekat. Seakan-akan keberadaan malaikat maut sangat dekat, namun tak terlihat. Saya pikir kondisi ini sangat memberikan dampak, khususnya bagi saya sendiri, dan mungkin bukan hanya saya yang merasakan ini. Merasakan dan semakin menyadari bahwa cepat atau lambat kita akan mati. Mau tidak mau, itu akan terjadi. Siap atau tidak siap, malaikat maut akan menghampiri. Karena kedatangannya yang tidak bisa diprediksi itulah, maka kita harus menyiapkan diri. Mulai dari sekarang, mulai dari detik ini. Selama beberapa hari, saya berpikir dan merasa saya takut mati. Bukan karena takut kehilangan apa yang ada di dunia ini, tapi karena takut amal baik saya belum cukup. Saya takut dosa saya lebih banyak, apalagi dosa-dosa yang tidak terasa. Kemudian pada suatu pagi, terdengar ceramah dari masjid dekat rumah. Entah temanya tentang apa, karena saya tidak mendengarkan dari awal. Tapi yang saya dengar, seakan seperti jawaban yang Allah berikan atas apa yang selama ini saya pikirkan. Ustadz yang ceramah mengatakan, di akhirat nanti semua orang akan menyesal. Orang yang banyak dosa dan orang yang lebih banyak pahala, kedua-duanya akan menyesal. Orang yang banyak dosa akan menyesal. Jelas, karena dia telah melewatkan kesempatan hidupnya di dunia dengan perbuatan yang sia-sia. Sehingga di akhir, hasilnya banyak dosa, dan berarti tempatnya neraka. Dan jangan salah, orang yang banyak pahala pun akan menyesal. Dia akan menyesal. Kenapa dulu di dunia dia tidak berbuat lebih banyak? Kenapa dulu di dunia dia tidak berbuat lebih besar? Padahal dengan berbuat kebaikan lebih banyak, lebih besar, dia akan memperoleh surga dengan tingkatan yang lebih baik. Maka dari itu, para jamaah sekalian, jangan sia-siakan waktu kita di dunia ini. Jangan sia-siakan kesempatan hidup yang telah Allah berikan. Berbuatlah sebanyak mungkin, memberilah sebesar-besarnya. Jangan sampai kita menyesal nanti. Mumpung masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia, mari berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi.
Dahulukan Allah di atas segala-galanya. Urusan dunia nomor 2, urusan akhirat nomor pertama yang paling utama. Jangan sampai kita lalai dalam menjalankan perintah agama karena terlalu sibuk mengurusi dunia. Begitu kira-kira isi ceramahnya. Jadi, mulai sekarang, mari kita jadikan setiap aktivitas yang kita lakukan di dunia ini sebagai ibadah. Awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah untuk setiap yang kita kerjakan. Membaca Al-Quran setiap hari, memberi, menambah amalan-amalan sunnah untuk kita lakukan, dan mengajak orang lain pada kebaikan, serta mengingatkannya untuk menjauhi keburukan. Di antara pahala yang akan terus mengalir sampai kita mati ada 3. Anak-anak soleh yang mendoakan kita, pahala dari harta yang pernah kita berikan, dan ilmu yang bermanfaat. Maka sesedikit apapun ilmu yang kita miliki, secuil apapun pengetahuan atau wawasan kita, bagikan. Karena ketika ilmu itu bermanfaat, itu akan jadi salah satu yang membantu kita saat sudah mati kelak. Selalu lakukan yang terbaik selama kita hidup di dunia ini. Berikanlah apapun yang bisa kita beri. Ajarkanlah ilmu yang kita miliki. Selalu tolong, selalu bantu siapapun yang butuh bantuan dan pertolongan. Karena ketika kita membantu orang lain, maka Allah akan membantu kita. Ketika kita meringankan beban orang lain, maka Allah akan ringankan beban kita. Berbuat baiklah lebih banyak, beramallah lebih besar. Dan yang terpenting, lakukan semuanya dengan ikhlas, dengan niat hanya mengharap ridha Allah. Jangan pernah terbersit sedikit pun niat untuk dikenal manusia, apalagi menginginkan pujian dan sanjungan darinya. Karena ketika kita mati nanti, cepat atau lambat, mereka akan melupakan kita. Namun, jika kita melakukan hal besar dengan niat tulus dan hanya mengharap ridha Allah Ta'ala, insya Allah sejarah akan mencatat nama kita, atau setidaknya penduduk langit yang akan mengenal kita. Yang penting, selalu gantungkan segalanya kepada Allah. Hilangkan semua keinginan yang bertaut pada manusia. Pokoknya, mulai sekarang, semua perbuatan yang kita lakukan, niatkan hanya satu, untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap tidak siap, cepat atau lambat, malaikat maut akan datang. Jadi mari persiapkan dari sekarang. Rani Syahreza, podcast nih episode 16, menyiapkan kematian.